Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM beserta jajaran, yang kami hormati para alim ulama, para guru, para ustadz, para kiai, para haji dan habaib, yang kami cintai dan kami banggakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Agung Syekh Kuro Karawang, shaimin was shaimat yang kami cintai dan kami banggakan, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan dari Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Hasan Al-Basri ini adalah seorang tabi'in, pembesar tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi setelah sahabat. Jadi zaman Nabi, kemudian ada banyak para sahabat, Nabi wafat masih zaman sahabat, sahabat wafat diteruskan dengan tabi'in. Kemudian ilmu dan Islam ini diwariskan lagi ke generasi berikutnya, namanya tabi'in tabi'in. Tabi'in tabi'in, kemudian Islam dan ilmu ini kemudian diwariskan kembali kepada para ulama, dari ulama ke para ulama lagi, generasi berikutnya para ulama salaf, kemudian kepada para ulama khalaf, yang kemudian sampailah kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, dan sampailah kepada kita. Ini adalah Islam yang betul-betul juga dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui jalur periwayatan tadi, dari sahabat, tabi'in, dan seterusnya sampai kita. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Kata beliau, man la adaba lahu la ilma lahu. Siapa orang yang tidak punya adab baginya, maka dia dianggap tidak punya ilmu. Adab ini adalah sopan santun. Adab ini adalah anggah ungguh. Adab ini adalah sikap kepribadian seseorang yang menunjukkan kemuliaan. Maka orang yang berilmu harusnya semakin tinggi ilmunya, semakin bagus adab dan akhlaknya. Lalu kata Syekh Hasan Al-Basri, wa man la sabra lahu la dina lahu. Dan siapa orang yang tidak sabar, tidak ada sifat sabar pada dirinya, maka dianggap dia tidak ada agama pada dirinya. Jadi orang itu tidak beragama dianggapnya karena dia tidak sabar. Sabar kepada apa? Sabar atas 4 hal. Yang pertama, sabar menanggung balahi atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar ketika mendapat kesakitan atau disakiti orang lain. Yang ketiga, sabar menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, sabar dalam rangka menjaga diri dari maksiat. Nah, orang yang tidak bisa menjaga 4 sabar ini, kata Syekh Hasan Al-Basri, dianggap tidak memiliki agama. Jadi ternyata menurut Hasan Al-Basri dalam kaulnya ini, agama itu dilihat dari sisi sabar dalam 4 hal ini.
Jadi kalau ada orang mengaku beragama tapi tidak mau salah sedikit senggol bacok, maka itu dianggap belum beragama. Sedikit kesenggol langsung marah, acungkan golok, namanya jadi senggol bacok. Kalau senggol kemudian bacok, ini belum beragama. Kalau orang masih sempat dan tidak sabar menanggung balahi, bencana, sedikit sakit saja kemudian sudah putus asa, maka itu dia belum beragama. Kalau ada orang yang tidak betah dalam bertaat-taat kepada Allah, maka juga itu dianggap belum beragama. Nah, bulan Ramadan ini tepat sekali mendidik kita, setiap kita orang Islam, untuk berpuasa dalam rangka melatih diri untuk sabar atas 4 hal ini. Puasa mengajarkan kita sabar, satu, menanggung derita, lapar, haus, dahaga. Yang kedua, puasa mengajarkan kita menanggung kalau disakiti orang, kita harus sabar, diam dulu. Jadi kalau orang sabar, orang puasa itu, ketika ada orang yang membuat kita kesal, emosi, kita cukup mengatakan, maaf, saya lagi berpuasa. Cukup begitu. Nah, dengan puasa ini juga kita dididik untuk sabar menaati ketentuan Allah, menaati perintah Allah. Kalaupun kita sudah sangat ingin makan dan minum, di depan kita sudah ada es teh manis atau es jeruk atau jus mangga atau nanas dan yang lainnya, kita tetap sabar sebelum azan maghrib berkumandang tidak kita sentuh. Jadi puasa ini benar-benar mendidik kita atas kesabaran atas 4 hal ini. Juga yang keempat, sabarnya kita itu menjauhi kemaksiatan adalah kita di bulan Ramadan mah kita jadi lemes. Daripada kita jalan kemana-mana yang gak jelas, lebih baik di rumah. Kalau tidak di rumah, ya di masjid. Bahkan orang yang berpuasa, meskipun dia tidak beribadah, sholat, baca Quran, diam saja, tidur saja, itu sudah dihargai oleh Allah sebagai ibadah. Diamnya orang berpuasa dianggap atau dihitung sebagai zikir, tidurnya orang berpuasa dianggap sebagai ibadah. Itulah hebatnya puasa, dan itulah hebatnya syariat ini, sehingga mendidik kita semua dengan metode yang sangat luar biasa. Lalu yang ketiga, kata Syekh Hasan Al-Basri, wa man la wara'a lahu, dan siapa orang yang tidak warok, tidak apik, tidak pilah-pilah antara haram dan syubhat, antara halal dan syubhat, dan haram juga, jauhi yang haram, jauhi yang syubhat, la zulfalahu, maka dia tidak punya martabat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau tidak warok, ya dia tidak akan mendapatkan martabat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di penghujung Ramadan ini dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak amalan-amalan ibadah yang lainnya, dan memperbanyak i'tikaf, terutama di Masjid Agung Syekh Quro ini. Ini masjid yang sangat bersejarah. Insya Allah di Jawa Barat ini masjid yang paling pertama. Kenapa? Karena didirikan pada tahun 1418. Sebelum masjid yang lain ada, ini masjid yang pertama, karena yang dibangun oleh Syekh Hasanuddin atau Syekh Quro.
Mudah-mudahan kita betah di masjid ini dengan suasana yang begitu nyaman dan adem. Mari kita perbanyak iktikaf di masjid ini. Dan selanjutnya, mudah-mudahan kita juga dipertemukan di hari Idul Fitri yang beberapa hari lagi. Tidak perlu dipermasalahkan kalau beda hari Jumat dan Sabtu. Cukup kita sama-sama saja saling menghargai dan menghormati. Dan silahkan saja yang Jumat silahkan Jumat, yang Sabtu silahkan Sabtu. Yang penting Lebaran kita bersukaria. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.